hampir menjadi tulang tengkorak gitu loh guys. Pokoknya kayak creepy banget. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang kisah anak kecil atau balita yang harus rela kehilangan nyawanya akibat ulah kegilaan orang tuanya. Seperti yang baru-baru viral hari ini, jadi ada anak kecil yang bernama Aisyah yang telah menjadi korban dari kegilaan oleh orang tuanya sendiri. Jadi orang tuanya ini menganggap kalau anaknya ini kayak kerasukan genderuwo sehingga harus diruqyah, dan juga melibatkan para dukun yang gila juga, dan akhirnya membuat anaknya ini harus meninggalkan dunia yang seharusnya dia tuh belum waktunya. Cuma karena orang tuanya rada stres, makanya ini terjadi sama anak kecil yang sebenarnya nggak tahu apa-apa guys. So kalau kalian penasaran dengan cerita lengkapnya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Jadi saat lebaran pada Kamis yang lalu, budenya si Aisyah, jadi sekarang kita sebut Aisyah ini ALH ya, menanyakan keberadaan ALH ini kepada orang tuanya. Karena sudah 4 bulan nih keberadaannya tuh tidak terlihat. Lalu orang tuanya si ALH ini bilang kalau ALH ini berada di rumah kakeknya. Lalu surat ini, budenya si ALH ini bersama pamannya ALH yang bernama Marianto ini pergi ke rumah kakeknya ALH untuk lebaran sekaligus melihat nih apakah ALH ada di situ. Tapi kakeknya tuh bilang kalau ALH ini tidak berada di sini. Lalu karena ada sesuatu yang mencurigakan, akhirnya kakeknya si ALH ini pergi ke rumah orang tuanya ALH untuk menanyakan mana nih keberadaan si ALH ini. Akhirnya Marsidi, ayahnya ALH ini menuju kamar di mana si ALH ini diletakkan. Terus kakeknya ini membuka kamarnya ALH dan betapa mengejutkannya melihat kalau ALH ini sudah tidak bernyawa. Dan diperkirakan kalau ALH ini telah meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Wow, dalam kurun waktu 4 bulan, orang tuanya tuh berhasil menyembunyikan kegilaan ini semua dari tetangganya, dari keluarganya, kerabatnya. Kok bisa ya? Apakah keluarganya nggak pernah mampir ke rumahnya kayak ngecek kamarnya, atau bahkan tetangganya nggak pernah melihat kamarnya gitu loh? Apakah nggak ada sesuatu yang mencurigakan nih? Kok anaknya tumben nggak main nih selama 4 bulan, nggak keluar rumah, anaknya kayak kok bisa gitu? Dan aku udah ngeliat fotonya ALH dan kalian bisa membayangkan lah gimana keadaannya itu selama 4 bulan berada di kamar. Jadi udah kayak hampir menjadi tulang tengkorak gitu loh guys. Pokoknya kayak creepy banget. Akhirnya kakek korban ini melaporkan kejadian ini kepada Kades Congkrang, lalu dilanjutkan ke Polsek Bejen. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Mei sekitar pukul setengah 12 malam, polisi datang ke rumah ALH dan udah menemukan kalau ALH itu tidak bernyawa lagi. Lalu orang tua ALH ini dibawa ke Polsek Bejen untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Marsidi mengaku bahwa kejadian ini yang menyuruh itu adalah Haryanto dan Budiono. Lalu akhirnya nggak lama polisi menangkap kedua orang ini. Dari pengakuan Haryono, dia nih bilang kalau anak ini adalah anak yang nakal dan merupakan keturunan genderuwo. Dan salah satu caranya supaya sembuh, anaknya itu harus dibersihkan. Pada suatu malam, Haryono meminta Budiono dan kedua orang tuanya ALH ini untuk menenggelamkan ALH ke bak mandi selama beberapa kali sampai si ALH ini tidak sadarkan diri. Lalu setelah ALH ini tidak sadarkan diri, akhirnya dia dibawa ke kamar untuk ditidurkan hingga akhirnya dia meninggal di tempat tidurnya juga. Haryono dan kedua orang tuanya percaya kalau setelah melakukan ini, anaknya akan tidak nakal lagi dan akan hidup kembali. Terus selama kurun waktu 4 bulan ini, si ALH ini kayak dirawat layaknya orang yang masih hidup gitu guys. Pada Januari sampai Maret, 2 minggu sekali, Budiono ini membersihkan tubuhnya si ALH. Selanjutnya, pada bulan April sampai sekarang, ibunya ALH yang bernama Suwartina ini membersihkan tubuh ALH ini dengan mengelap-ngelap pakai tisu saja. Aku nggak habis pikir sih kok orang tuanya bisa sepercaya itu sama dukun. Kalau misalkan orang tuanya ini waras, nggak mungkin dia akan melakukan apa yang disuruh dukun itu. Bahkan untuk menenggelamkan anaknya aja dia kayak mau melakukan itu. Oh my god, aku nggak habis pikir sih. Dan bodohnya, dia percaya kalau anaknya itu tidak akan nakal dan akan hidup kembali. Itu masalahnya 4 bulan udah nggak bangun-bangun, kok bisa percaya? Ini orang tuanya harus dicek nih kegilaannya, apakah dia waras atau enggak. Sejauh ini, polisi sudah menahan 4 orang, yakni berinisial M yang merupakan ayahnya, lalu inisial S yang merupakan ibunya, dan juga inisial H dan B
yang diduga sebagai dukun. Sejauh ini penyidik masih melakukan kegiatan olah TKP untuk mendalami kasus ini dan semoga ada perkembangan lebih lanjut. Dugaan sementara untuk kasus ini diawali dari Haryanto ini menyuruh kedua orang tuanya Aisyah ini untuk meruat anaknya. Jadi ruat itu dalam bahasa Jawa itu semacam ritual gitu guys. Dan ruat yang disuruh oleh dukun ini adalah dengan cara menenggelamkan anaknya lalu diangkat kembali. Dan para tersangka akan dikenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C dan Pasal 60. Kemudian subsidiar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun atau denda 3 miliar rupiah. Pasti dari kalian berpikir, kok bisa sih selama 4 bulan itu tidak tercium bau-bau busuk? Kenapa para tetangganya tuh kayak nggak mencium sesuatu yang mencurigakan? Nah, ini ada yang menjawab nih di Twitter. Nah, ada yang nanya nih, 4 bulan dan hampir jadi mumi, bukannya 3 hari aja bakalan bau busuk ya? Dan sampai bengkak, emang tetangga nggak cium baunya apa? Lalu ada yang ngejawab nih guys, rumah mertua tetanggaan sama kakeknya. Kemarin pas cerita sih dikasih formalin sama camper. Camper itu kapur barus buat ngawetin gitu sih guys. Jadi ibunya tuh tiap hari ngebersihin gitu. Merinding pas kemarin dikirimin foto yang tanpa blur. Ya aku juga merinding sih, kayak oh my god. Pesan aku buat para orang tua di luar sana, kalau anaknya pada nakal, is okay ya, namanya juga anak-anak. Kita hanya perlu didik dengan rasa yang sangat amat sabar. Jutaan orang di luar sana tuh ya anaknya nakal. Kalau misalkan nggak mau nakal, ya kalian mending ngerawat boneka aja. Ya semoga adik Aisyah ini mendapatkan tempat paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, kita doa sama-sama. Lalu selanjutnya yang gak kalah menyedihkan, jadi ada anak kecil perempuan berusia 5 tahun yang meninggal karena disiksa oleh orang tuanya sendiri. Jadi gadis kecil ini bernama Chen Ruilin. Anak kecil ini berasal dari Hong Kong. Nah dia ini kerap kali dipukuli, terus dibiarin kelaparan, dan dilempar ke langit-langit rumah oleh ayah dan ibu tirinya sendiri. Kalau kalian nanya kenapa bisa dirawat ayah sama ibu tirinya, aku juga nggak tahu karena nggak ada info lebih lanjut di mana keberadaan orang tua kandungnya. Kekerasan ini dilakukan selama bertahun-tahun hingga akhirnya dia meninggalkan dunia ini pada Januari tahun 2018. Saat dilarikan ke rumah sakit, dokter ini menemukan sebanyak 130 luka di tubuhnya Chen Ruilin. Wow, aku nggak bisa ngebayangin betapa sakitnya anak kecil yang nggak bersalah apa-apa harus menerima sebanyak 130 luka, dan itu dilakukan selama bertahun-tahun hingga akhirnya dia menembuskan nafas terakhirnya. Lalu ayahnya yang bernama Chen Haiping dan ibu tirinya yang bernama Huang Xiaotang dinyatakan bersalah dengan dakwaan pembunuhan. Putusan ini telah diumumkan oleh pengadilan setempat pada tahun ini setelah melewati persidangan yang cukup panjang. Menurut laporan, luka-luka yang diterima oleh Chen Ruilin ini disebabkan oleh tongkat dan gunting. Ini cukup menyedihkan sekaligus kayak mengejutkan bagi aku, karena Chen Ruilin ini yang usianya masih 5 tahun, dia ini sempat menggambarkan kejadian yang dia alami di rumah yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia tuh sempat gambar guys. Dan kalau kalian perhatikan gambarnya, jadi yang hijau ini tuh seakan-akan ibunya yang telah melemparkan dia ke langit-langit atas rumahnya sampai dia terjatuh dengan darah yang banyak nih di bawah ini. Ini tuh menggambarkan dia nih kejadian di rumahnya. Oh my god. Emang saking berasanya atau saking seringnya akhirnya dia kayak teringat jelas di memori otaknya, akhirnya dia bisa gambar nih di sini. Gambar itu menjadi salah satu barang bukti dari kesaksian panjang dari anggota keluarga, guru, dan dokter terkait penyiksaan tersebut. Chen Ruilin sendiri ini dinyatakan meninggal nggak lama setelah dia dilarikan ke rumah sakit. Nah, berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan, terungkap dia terbunuh karena infeksi bakteri. Hal ini menyebabkan sistem imunnya ini tidak bisa berjuang. Kondisi ini disebabkan karena kekerasan fisik ini menerpanya selama bertahun-tahun. Ternyata ditemukan juga bahwa kakaknya yang berusia 8 tahun juga menerima penyiksaan ini dan saat ini diasuh oleh neneknya. Sedangkan nenek Chen Ruilin yang tinggal bersama keluarga itu juga dinyatakan bersalah atas 2 tuntutan kekerasan anak. Ketiga anggota keluarga tersebut saat ini menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dan putusan hukuman akan diumumkan pada tahun ini. We'll see ya guys. Oke guys, jadi itulah kisah tragis yang dialami oleh 2 anak kecil di Indonesia dan China.
Menurut kalian, apa tanggapan kalian tentang peristiwa ini? Dan untuk Chen Ruilin, balita tadi, itu gila sih, orang tuanya gila banget sih. Dia anak kecil dan dia harus mendapatkan perlakuan kasar selama bertahun-tahun hingga akhirnya dia meninggalkan dunia ini. Dan dia nggak ngerti apa-apa. Aku yakin dia jaminannya surga sih untuk anak kecil tadi. Oke guys, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!